Dari sini bisa ketahuan nih apakah di sini ada kerak oli atau emang bersih. Biasanya kalau emang dia ada indikasi oli berkerak, berarti itu biasanya kalau dari kita tidak layak untuk dibeli gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Om di YouTube Pit Car Service. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya cara mengecek mobil bekas sebelum kita beli, atau yang lebih dikenal sebagai namanya inspeksi mobil. Nah, kali ini bersama Mas Faris. Halo Mas. Halo. Ini Mas, kita akan membahas tentang inspeksi mobil Mas, atau mengecek kendaraan atau mobil bekas yang mau kita beli Mas. Itu ada nggak Mas tips-tips supaya kita tuh tidak terkecoh atau tertipu loh sebelum membeli mobil bekas? Apa aja yang harus dicek Mas? Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kebetulan kita mau membahas tips sebelum membeli mobil bekas ya Om. Jadi kan kebetulan biar tidak tertipu atau dalam artian tidak menyesal kecewa setelah beli mobil, kita bagian beberapa tips ini Om buat si om-om ketika mau membeli mobil yang mobil bekas gitu kan. Ada beberapa tips dari kita. Salah satunya kita sebelum melakukan transaksi nih, kita harus ngecek apakah mobil ini layak dibeli atau enggak gitu kan. Salah satunya yang harus dicek itu mesin, itu yang paling poin penting ya Om. Mesin harus kita cek semua nih, apakah mesin ini bermasalah atau emang ada indikasi mau bermasalah apa enggak, itu wajib dicek. Terus yang kedua, poin yang kedua yang wajib dicek itu kayak eksterior, misal bodi, apakah ini pernah ada insiden laka atau pernah nabrak, itu bisa dicek bagian eksterior, dari kerangka-rangka luarnya, dari bodi, celah-celah pintu, celah bodi, itu bisa dicek. Nanti ada indikasi kah apa mobil bekas laka atau insiden, nanti kita tahu dari situ. Terus tips yang ketiga paling ada di interior bagian dalam. Nah, biasanya kalau dari kita, kalau mengecek mobil bagian dalam itu ada tipsnya, kita lihat bagian bawah kayak dari kolong setir, kolong kursi. Kalau emang biasanya kalau mobil bekas banjir itu biasanya ada indikasi berkarat di bagian bawah-bawah kolong kan. Paling itu yang harus dicek Om. Yang keempat, buat pengecekan mobil sebelum dibeli, kita wajib test drive nih Om. Jadi sebelum kita deal nih harganya ininya, kita tes dulu nih apakah si mobil ini dibawa, ketika kita bawa nyaman atau gimana sih responsifnya mesinnya gitu kan. Jadi itu bisa ketahuan pas kita lakukan test drive gitu kan. Kita test drive nih apakah kaki atau suspensi unit yang mau dibeli ini masih nyaman apa enggak sih gitu kan. Jadi pas kita tes nih kita bisa ngerasain oh ada bunyi-bunyi atau ada keluhan misal limbung atau gimana, itu bisa Om buat bahan pertimbangan membeli mobil tersebut kan. Terus poin yang kelima itu jelas masalah dokumen dan legalitas ya Om. Jadi kita pastikan nih benar-benar nomor rangka, nomor mesin itu sesuai sama dokumen atau legalitas yang si mobil itu punya gitu. Jadi biar kedepannya buat mengurus dokumen atau biaya balik nama juga tidak sulit gitu Om. Poin yang nomor 6 itu kita harus bisa survei harga pasaran Om. Jadi biar Om ini punya patokan atau punya acuan nih, oh mobil tahun segini, tipe segini, berapa sih pasarannya harganya gitu kan. Jadi buat Om acuan, oh iya ini terlalu murah, apa emang mobilnya murah atau apa ada faktor lain nih yang bikin dia murah gitu kan. Terus apakah ini terlalu mahal apa gimana. Jadi kan Om udah punya patokan sendiri nih, harga pasarnya berapa. Jadi Om disarankan untuk mensurvei harga pasaran nih biar transaksi juga Om ibaratnya lancar nih buat pengecekan, buat masalah-masalah nego gitu kan. Paling itu. Poin yang terakhir, bawa tim ahli atau mekanik ya Om. Maksudnya di sini kan kita bakal pengecekan kompleks ya Om, banyak gitu kan, mulai dari mesin, eksterior, interior sampai bagian legalitas. Tipsnya yang kita sarankan bawa tim mekanik atau tim inspeksi Om. Jadi si Om bisa nih dapat arahan, dapat masukan, oh ini mobil layak dibeli atau layak tidak beli. Makanya kita nyaranin tipsnya biar mobil Om cocok sesuai Om, terus sesuai sama spek mesinnya, ini sarankan bawa tim mekanik. Oke Mas, tadi kan udah dijelasin banyak nih, dari interior, eksterior, banyak lah pokoknya lah.
Kalau itu kan semuanya ada beberapa yang bisa kita cek secara fisik Mas, alias kelihatan gitu loh. Nah kalau yang jadi PR ini kan di permesinannya Mas. Nah kalau untuk permesinannya sendiri itu apa yang harus dicek dan apa yang harus dites gitu loh Mas? Itu apa aja Mas? Oke, ini sedikit tips. Misal Om beli kendaraan tanpa membawa tim mekanik atau tim inspeksi Om, biar Om sendiri bisa mengecek langsung nih. Paling tips dari kita apabila Om mau memastikan mesin ini layak dibeli atau enggak, bisa dipastikan dari secara visual nih, misal dari depan sini. Misal nih, yang paling awal biasanya kita lakukan tuh kita buka tutup oli Om. Nah, dari sini bisa ketahuan nih apakah di sini ada kerak oli atau emang bersih. Biasanya kalau emang dia ada indikasi oli berkerak, berarti itu biasanya kalau dari kita tidak layak untuk dibeli gitu kan. Biasanya itu mobil jarang servis atau emang dia telat servis. Nah, biasanya olinya berkerak. Nah, jadi takutnya Om beli belum lama beberapa bulan nanti tiba-tiba ada trouble mesinnya, makanya kita nggak sarankan beli. Jadi awal itu kita cek tutup oli nih, apakah ada kerak oli atau gimana gitu kan. Terus yang kedua, bisa cek di bagian-bagian mesin secara visual, dan biasanya ada kebocoran kah, misal kebocoran mesin, packing-packingnya gimana gitu kan. Jadi kan kalau Om nih bisa tahu, oh ya ini ada kebocoran mesin, ini apakah emang itu parah apa enggak. Si Om bisa mengira-ngira nih, kalau emang Om datang sendiri ya, Om datang sendiri, sekiranya si mesin ini kelihatannya kurang srek kan bisa ketahuan dari situ. Misal oh ada kebocoran lumayan berat nih, speknya kalau emang Om ragu speknya jangan gitu kan. Terus yang ketiga, biasanya kalau dari mesin bisa nih dicek ketika nyala. Nah, pas nyalain itu apakah bunyinya ada bunyi aneh, misal dia ngeletik kah atau ngelotok, maksudnya dalam artian biasanya kalau mesin-mesin yang kurang sehat, biasanya kalau saat idle pun dia ketahuan nih bunyinya misal agak kasar, terus ada bunyi-bunyi yang aneh, misal kayak bunyi-bunyi misal kayak kalau telat sering ganti oli nih, jadi ada bunyi kasar nih di pas kita idle, kita gas ada bunyi kasar gitu kan. Paling mesin itu loh kan. Paling itu kalau sekilas mesin. Nah, intinya kalau emang Om mau beli mobil, tips kita yaitu yang tadi, cek mesin, terus cek bagian eksterior nih, apakah ada bekas-bekas laka atau dari gap-gap pintu ini ada indikasi beda celah gitu kan, memungkinkan ada bekas insiden gimana. Terus nomor 3, interiornya apakah ada yang berkarat, titik karat. Itu biasanya kalau titik karat biasanya ada indikasi bekas banjir. Terus nomor 3, tetap kita harus cek dokumen legalitasnya, nomor rangka, nomor mesinnya harus sama sesuai sama STNK. Nomor 4, pengecekan test drive itu wajib ya Om. Jadi sebelum dibeli Om harus test drive nih, apakah mobil ini emang masih nyaman atau layak dibeli atau enggak gitu kan. Selain kita udah ngecek mesin, kita harus tetap ngecek pas test drive gitu kan. Yang terakhir, kalau emang itu lebih disarankan kita Om membawa tim mekanik atau tim inspeksi Om. Jadi Om punya panduan nih, oh ya bisa kasih saran masukan ini, misal kayak ada kebocoran, oh ini kebocoran ringan, kebocoran berat, jadi si Om bisa memperkirakan barangnya kerusakan atau biaya yang nanti dikeluarkan ketika mobil ini memang jadi dibeli sama Om. Jadi Om bisa lebih menghemat, misalnya buat menego harga gitu kan. Jadi itu kelebihannya kalau Om memanggil mekanik. Dan kebetulan kita di sini tim Pitkar ada jasa inspeksi. Jadi semisal untuk wilayah Purwokerto sekitarnya, kalau emang Om mau beli mobil, mau inspeksi mobil, bisa langsung hubungi tim Pitkar Om. Oke, sip. Oke, penjelasannya sangat lengkap sekali ya Om. Jadi pertama di mesin, terus eksterior, interior ya Mas ya. Dan sebenarnya kalau mesin tuh di fisik juga sebenarnya bisa ya Mas? Bisa, biasanya jadi bisa. Contohnya kayak ditutup olinya, terus dicek rembes atau enggaknya gitu ya Mas ya? Dari suara mesin bisa. Nah, betul, siap-siap. Oke, penjelasannya lengkap sekali dari Mas Faris tadi ini. Mungkin sekian informasi tentang inspeksi atau tips buat beli mobil bekas dari Mas Faris Mekanik. Berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.